Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika wajibnya kemarin kita sudah latihan untuk beberapa soal persamaan mutlak. Nah, ini untuk pengembangan persamaan nilai mutlak yang selanjutnya. Jadi di sini kalau kemarin kan sudah menentukan bentuk sederhananya dari beberapa yang dimutlakan ya, contoh yang kemarin. Sekarang kita coba mencari nilai himpunan penyelesaian untuk beberapa nilai mutlak. Jadi dilihat di sini ada dua fungsi yang dimutlakan. Maka bagaimana untuk pengerjaannya? Kalau kemarin untuk bentuk sederhana kan sudah diketahui, untuk X kurang dari berapa, untuk X lebih dari berapa, batasannya sudah tahu. Nah sekarang kita cari dulu batasannya. Cari batasan itu dari mana? Cari batasan itu dari definisi nilai mutlaknya. Maksudnya gimana? Nah definisi nilai mutlak itu di sini kan ada dua yang dimutlakan, ya kan? Maka kita cari dua-duanya. Kita cari garis bilangannya. Jadi kalau mengerjakan ada dua nilai mutlak atau lebih, itu kita gabungan dengan garis bilangan. Jadi untuk menentukan garis bilangannya ini, kita cari dulu mutlak X yang pertama. Mutlak X di sini kan ada mutlak X min 7 ya. Kemudian yang selanjutnya ada mutlak X min 2. Kita cari dulu batasannya. Batasan itu gimana? Kemarin kan gini, yang ada di dalam mutlak bisa bernilai positif jika kan gitu. Yang ada di dalam mutlak apa itu? X min 7 lebih dari 0, maka X nya lebih dari min dipindah jadi plus gitu ya. Bernilai negatif jika tinggal dibalik X kurang dari 7. Oh berarti kita dapatkan nilai batasan yang pertama itu ada di angka 7. Jadi untuk mutlak X min 7 itu batasannya di angka 7. Kemudian untuk yang X min 2 sama, kita cari batasan nolnya dulu. Dia bisa bernilai positif jika yang ada di dalam mutlak itu X min 2 lebih dari 0, maka kita cari nilai pengganti nolnya, X lebih dari min 2 dipindah jadi plus, dan gitu ya. Tinggal dibalik sekarang, bernilai negatif jika, kalau yang sini sudah ketemu berarti tinggal dibalik kurang dari 2. Artinya apa? Berarti di sini dia ada dua batasan, di angka 2 dan di angka 7. Kita masukkan ke garis bilangan. Nah, kalau angka 2 dengan 7 berarti kalau menempatkan angkanya berarti kan 2 di sebelah kirinya gitu. Di sini angka 2, di sini angka 7. Oke ya. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Maka kita lihat di sini. Kalau misalkan kita bagi, ternyata dia ada 3 bagian syaratnya, ya kan? Yang pertama adalah syarat untuk sebelah kirinya min 2. Berarti di sini untuk batasan sebelah kiri berarti kurang dari X kurang dari 2. Ya, sebelah kirinya. Oke, cara yang pertama, bagaimana untuk mencari kurang dari 2? Kita cari dulu nilai mutlaknya ini, nanti keluar yang angka positif atau negatif kan gitu. Sama, misalkan kurang dari 2 kita ngambilnya angka 1 misalkan, contoh. Kita ngambil pencontohannya di sini angka 1. Masukkan di sini. Kalau angka 1 berarti 1 min 7 berarti keluar angka positif. 1 kurangi 7 berapa? Min 6 ya. Berarti untuk yang mutlak X min 7 ya, untuk mutlak X min 7 ternyata di sini dia keluar angka yang negatifnya. Oke ya. Terus yang untuk mutlak X min 2 kita lihat sama, kita ambil angka 1 berarti 1 dikurangi 2 berarti ketemu berapa? Ketemu juga angka negatif. Maka di sini yang diambil adalah angka negatif dari X min 2. Mana lagi yang harus dimasukkan? Sudah, karena mutlaknya hanya ada 2. Jadi yang kita
misalkan contohnya di sini hanya di mutlaknya saja untuk mengetahui mutlaknya ini keluar yang positif atau yang negatif gitu ya. Oke, maka tinggal kita kerjakan. Mutlak X min 7 berarti di sini ya, kerjakannya. Mutlak X min 7 keluar yang negatif, berarti di sini kita tulis min dari X min 7 dikurangi mutlak X min 2 untuk yang batasan ini keluar angka negatifnya, berarti negatif dari X min 2 gini ya, sama dengan 3-nya tetap karena dia tidak dimutlakan 3 gini ya. Maka tinggal kita keluarkan, min kali X berarti min X, min kali min 7 berarti plus 7 gitu. Ini min kali min berarti plus, langsung keluar ya, karena ini udah langsung keluar, berarti yang sini tinggal X min 2 sama dengan 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau sudah seperti ini maka kita kumpulkan X dengan X, angka dengan angka ya. Min X dengan X, min X plus X habis ya, plus 7 min 2 berapa? 5 apakah sama dengan 3? Kan tidak memenuhi, berarti untuk batasan X min 2 di sini dia tidak memenuhi, seperti itu. Oke, sekarang untuk batasan yang kedua, ternyata untuk batasan yang kedua dia ada di antara 2 dengan 7, berarti kita menulisnya batasannya di sini, berarti X di tengah-tengah antara 2 dengan 7, caplok ke kanan. Gini cara menulisnya ya. Jadi X nya itu kamu cari angka antara 2 dengan 7. Oke, kita cari dulu nilai mutlaknya ini keluar yang positif apa negatif. Maka kita cari bersamaan, misalkan antara 2 dengan 7, misalkan kita ngambilnya yang angka berapa? 3 misalkan. 3. So, ya. Apakah angkanya harus seperti ini? Ya terserah kamu. Ini kan Ustazah cuman memudahkan saja. Terus kalau misalkan nggak usah tulis gini, langsung tulis gini, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Sekarang kalau 3 kita masukkan di mutlak X min 7, X nya masukkan 3, berarti kan 3 dikurangi 7 keluarnya angka negatif. Maka di sini saya tulis mutlak X min 7 itu keluarnya yang negatifnya ya. Sekarang kalau yang X min 2 masukkan 3-nya di sini. Untuk X min 2 masukkan angka 3-nya. 3 dikurangi 2 1 positif ya, berarti untuk X min 2 di sini keluar angka yang positif gini. Maka tinggal kita kerjakan soalnya. Untuk X min 7 batasan ini dia keluar yang negatif, berarti tulis min dari X min 7 kita kurangi yang mutlak X min 2 sini keluar yang positif, berarti X min 2 sama dengan 3 gitu ya. Oke, min kali X berarti min X, min kali min 7 berarti plus 7, min kali X, min kali min 2 berarti plus 2 sama dengan 3 gitu ya. Sama, kita kumpulkan min X berarti utang 1 berarti min 2X ya. 7 plus 2 berarti plus 9 sama dengan 3. Nah, karena kita mencari nilai X berarti keluarkan min 2X plus 9 pindah jadi min 9 gini ya. Maka min 2X punya uang 3 utang 9 berarti min 6. Maka di sini X-nya ketemu berapa? Berarti X sama dengan min 6. Ini kan kali, kita pindah jadi bagi min 2. Ingat ya, yang kita pindah perkaliannya bukan penjumlahannya.
berarti min 6 bagi min 2, min bagi min hasilnya plus, berarti X nya di sini ketemu angka 3. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita kembalikan lagi ke batasannya. Untuk X sama dengan 3 itu apakah dia di antara 2 dan 7? Kita akan ketemu X nya 3. Apakah di antara 2 dan 7? Iya, karena di antara 2 dan 7 maka ini adalah himpunannya gitu. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, kita kembalikan lagi ke batasannya, apakah dia memenuhi batasannya atau tidak gitu ya. Oke, sekarang tinggal yang selanjutnya, batasan yang di sini sebelah kanannya 7, sebelah kanannya 7 itu berarti X lebih dari, maka tinggal kita tulis batasan untuk X lebih dari 7 gitu. Untuk X lebih dari 7 misalkan kita ngambil contohnya angka 8 lah. Oke, misalkan angka 8 ya, masukkan aja, kita keluarkan untuk mutlak X min 7 nanti keluar yang positif apa negatif, masukkan 8 nya di sini, 8 kurangi 7 berarti plus ya, maka dia yang sini nanti keluar nilai yang positif. Tuh. Sekarang untuk yang mutlak X min 2 masukkan angka 8, 8 kurangi 2 berarti positif, maka yang sini ketemu positif, keluar yang positifnya gitu. Nah, kalau sudah tahu berarti tinggal dikerjakan. Mutlak X min 7 di sini keluar plus, berarti pengerjaannya jadi X min 7 dikurangi yang sini juga keluar plus, berarti X min 2 sama dengan 3. Jadi yang kemarin kita mencari bentuk sederhana yaitu kemarin kan cuman ini bentuk sederhananya ini untuk batasan X lebih dari. Nah, kita cuman mencari ini tuh nanti keluar yang positif apa yang negatif gitu loh. Kalau sudah tahu bentukannya mana yang dipakai untuk batasan, tinggal kamu kerjakan seperti biasa kayak gitu ya. Oke, tinggal kita lanjut. Berarti di sini X min 7 min kali X berarti min X, min kali min 2 berarti plus 2 sama dengan 3. X min X berarti habis ini ya, min 7 plus 2, min 7 plus 2 itu berapa? Min 5, 3. Kan nggak ketemu nilai X nya ya, maka di sini tidak memenuhi. Maka dari sekian batasan tadi yang memenuhi di sini hanyalah angka 3. Maka ketika ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya hanya angka salah. Jadi menulisnya untuk himpunan penyelesaian bagi X sama dengan 3 gitu. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Misalkan yang diminta adalah tentukan nilai yang memenuhi persamaan untuk mutlak 3x plus 2 ditambah 4x sama dengan 6 adalah berapa. Jadi yang kita lihat kalau soal yang tadi itu kan ada 2 mutlak, maka ada 2 batasan. Kalau yang sini dilihat yang ada di dalam mutlak ada berapa fungsi? Hanya ada satu fungsi, yaitu 3x plus 2. 4x apakah tidak termasuk nilai mutlak? Tidak, karena dia tidak ada tanda mutlaknya, jadi dia hanya fungsi biasa. Jadi batasan itu hanya diperuntukkan untuk yang ada di dalam mutlak. Jadi karena hanya ada satu mutlak, berarti kita cari batasannya 1 dulu. Berarti di sini untuk mutlak 3x plus 2 dia bisa bernilai positif jika 3x plus 2 lebih dari 0. Maka cari dulu batasannya. 3x plus 2 berarti 3x plus dipindah jadi min 2, maka x nya lebih dari kali kalau dipindah jadi pembagian. Jadi batasnya kita mulai dari min 2/3. Kalau bernilai negatif, jika tinggal dibalik x nya kurang dari min 2/3. Karena hanya ada satu mutlak, maka dia di garis bilangan itu hanya ada satu. Di angka berapa? Di angka min 2/3.
3. Paham ya, batasannya di sini hanya ada satu. Kalau yang tadi ada dua batasan karena ada dua nilai mutlak. Kalau nilai mutlaknya ada 3 berarti ya cari ketiganya, ada 3 batasan gitu ya. Oke. Karena ada satu batasan di sini, kalau kita bagi berarti dia di sini cuma ada 2 angka batasannya, yaitu sebelah kirinya min 2/3 dan sebelah kanannya min 2/3. Sekarang untuk batasan yang pertama, misalkan kita ngambil di sebelah kirinya. Kalau ngambil di sebelah kiri, maka kita bisa menuliskannya, batasannya adalah kalau sebelah kiri berarti X kurang dari min 2/3. Min 2/3 itu kisaran berapa sih? Kan kisaran min 0,1 sekian ya. Maka kalau misalkan kita ngambil contohnya, kita mau ngambil contoh yang mana? Misalkan minus min 1 boleh, sudah boleh. Mau ngambil min 2 boleh. Apakah kalau di sininya bilangan pecahan, ngambil contohnya juga pecahan? Ya boleh, tapi lebih mudah angka biasa saja untuk memudahkan. Maka sekarang kita cari dulu nilai yang mutlak, nanti keluarnya angka yang positif atau yang negatif kan gitu. Maka di sini berarti untuk mutlak 3x plus 2, ketika kita masukkan angka min 1 di sini, kalau 3 kali min 1 berarti kan min 3. Min 3 tambah 2 berarti ketemunya adalah nilai yang negatif. Maka di sini keluarnya adalah angka yang negatif gitu ya. Untuk batasan kurang dari ini dia keluarnya angka yang negatif. Maka ketika kita mencari jawabannya bagaimana, kembalikan lagi ke soal. Karena di sini mutlaknya hanya 1, berarti mutlak yang ini untuk batasnya yang kurang dari keluar yang negatif. Berarti kita kerjakan min dari 3x plus 2 plus 4x nya bagaimana, ya tetap 4x. Kenapa? Karena dia tidak dimutlakan, maka tetap 4x sama dengan 6 gitu ya. Nah, tinggal kita kerjakan seperti biasa. Min kali 3x berarti min 3x, min kali 2 berarti min 2, plus 4x sama dengan 6. Sama, kita kumpulkan dulu yang punya x. Min 3x plus 4x, utang 3 punya uang 4, berarti tinggal positif x. Min 2 sama dengan 6. Min dipindah, maka x nya ketemu angka berapa? 6 plus 2. X sama dengan berapa? X sama dengan 8. Sekarang kamu lihat, X sama dengan 8 untuk batasan kurang dari min 2/3, apakah masuk? X sama dengan 8 tuh di mana sih? X sama dengan 8 itu kan di sebelah kanannya, sedangkan tadi kita ngambil batasannya yang di sebelah kiri. Berarti apa artinya? Artinya di sini dia tidak memenuhi gitu ya. Jadi kalau sudah dapat nilai X, itu kembalikan lagi ke batasannya, dia memenuhi atau tidak. Ternyata ini tidak memenuhi. Bagaimana kok tahu? Ya tinggal kamu masukkan aja. Misalkan di sini kamu masukkan angka X nya itu kalau angka 8. Dilihat ya, kalau kamu masukkan angka 8, 3 kali 8 berapa? 24. 24 tambah 2 berapa? 26. Mutlaknya 26 berapa? Ya 26 kan. Tambah 4 kali 8 berapa? 32. 26 tambah 32 apakah sama dengan 6? Sudah pasti tidak. Makanya X sama dengan 8. Kalau kamu masukkan ke persamaan ini, ternyata dia tidak memenuhi gitu ya. Jadi ada dua cara untuk menentukan apakah dia memenuhi atau tidak. Yang pertama, bisa kamu masukkan kembali ke soalnya, atau yang kedua tinggal kamu lihat di sini. Kalau batasan X kurang dari 2/3 berarti angkanya itu X nya harus sebelah kirinya min 2/3, bisa min 1, min 2, min 3 atau seterusnya gitu. Ternyata didapatkan angka 8 tidak memenuhi batasan gitu ya. Oke, sekarang untuk yang sebelah kanan, misalkan kita ambil contohnya angka 1 misalkan. Sama, jadi di sini untuk batasan X lebih dari min 2/3 gitu ya. Nah,
Kalau kita masukkan mutlak 3x plus 2, ketika kita masukkan angka 1 di sini, berarti kan 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5. Nah 5 itu kan artinya keluar angka yang positif gitu ya. Nah, oke. Karena keluar angka positif, maka tinggal kita masukkan ke soal. Mutlak 3x plus 2, untuk batasan ini keluar yang positif, berarti 3x plus 2 tambah 4x sama dengan 6 gitu ya. 4x nya tetap, ini juga tetap 4x tuh ya. Oke, tinggal 3 tambah 4 berarti 7x plus 2 sama dengan 6 berarti 7x, 2 dipindah jadi min, berarti 6 min 2. 7x sama dengan 6 kurangi 2 berarti 4, maka x nya ketemu 4 per 7. 4 per 7 itu kisaran berapa sih? Kan 0, sekian ya. 0, sekian itu kan artinya angkanya positif, maka tinggal kita kembalikan lagi. Kalau kita kembalikan ke batasannya di sini, apakah dia memenuhi batasan? Dia itu harus x nya, angkanya itu yang didapat nanti harus lebih dari min 2 per 3. Ternyata didapatkannya angka 4 per 7, maka di sini dia memenuhi. Nah, sama, dilihat bedanya ya. Sama-sama mendapatkan nilai x nya ada nilainya, tapi ketika kita kembalikan lagi ke batasannya, ternyata yang sini kita kembalikan ke batasan tidak memenuhi. Kalau yang ini dikembalikan lagi ke batasan yang lebih dari min 2 per 3, ternyata dia memenuhi. Maka ketika ditanyakan berapa himpunannya atau nilai x yang memenuhi, berarti x sama dengan 4 per 7 saja. Yang x sama dengan 8 tidak memenuhi gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang terakhir. Ya, untuk contoh soal yang terakhir kita lihat. Tentukan penyelesaian persamaan untuk mutlak x plus 7 kuadrat dikurangi 3 dikali mutlak x plus 7 min 4 sama dengan 0 itu berapa? Kita disuruh cari nilai x nya. Dilihat ya, ini untuk mutlaknya itu kan berulang. Kalau kita lihat polanya, berarti kan seperti fungsi kuadrat, cuma dalam bentuk mutlak x plus 7. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita lakukan permisalan. Kita misalkan mutlak x plus 7 itu misalkan nilainya p, misal boleh a, boleh y, boleh apapun. Misalkan karena ada permisalannya adalah sama dengan p. Maka kalau dimisalkan p, berarti kan bentukannya akhirnya jadi apa? Mutlak x plus 7 kuadrat, berarti kan jadinya adalah p kuadrat min 3 mutlak x per 7 kita ganti p min 4 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah sama dengan 0, maka langkah selanjutnya kita faktorkan. Lakukan pemfaktoran. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Pemfaktorannya adalah di sini kan min 4, berarti angka berapa kalau dikali itu hasilnya adalah min 4, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Kira-kira angka berapa saja? Kalau dikali min 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti kan kalau dikali kan ada angka 1 dengan 4 kan gitu. Iya kan? 1 kali 4 4. Kalau min berarti salah satunya harus ada yang dinegatifkan. Nah, dijumlahkan hasilnya min 3, maka yang sini diambil min 4 gitu ya. 1 kali min 4 min 4. 1 dikurangi 4 min 3. Maka untuk pemfaktorannya di sini adalah angka p plus 1 dan p min 4. Nah, kalau sudah memfaktorkan gini, tinggal kamu cari nilainya. Berarti kan p plus 1 sama dengan 0 atau p min 4 sama dengan 0. Berarti kita cari nilai p nya dulu. P plus 1 sama dengan 0 berarti p nya sama dengan min
1 atau P sama dengan min dipindah jadi plus 4. Nah, dilihat lagi, kalau sudah ketemu seperti ini maka kembalikan lagi ke permisalan. P itu apa? Nilai mutlak, maka kembalikan lagi. Kalau P nya mutlak berarti tinggal kita tulis mutlak X plus 7 sama dengan min 1 atau mutlak X plus 7 sama dengan 4. Nah, dilihat kemarin kalau nilai mutlak sama dengan min itu memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi karena nilai mutlak harus positif. Maka di sini untuk yang ini dia tidak memenuhi, maka nggak usah dilihat. Nah, sekarang tinggal kita lihat mutlak X plus 7 sama dengan 4. Mutlak sama dengan angka, berarti kemarin gimana? Mutlak bisa bernilai positif untuk X plus 7 sama dengan 4 atau negatif X plus 7 sama dengan 4. Gini ya, mutlak bernilai positif atau mutlak bernilai negatif. Jadi kalau untuk positifnya berarti X sama dengan 4 plus 7 dipindah jadi min 7, maka X nya ketemu angka 4 kurangi 7 berarti min berapa? Min 3 ya. Punya uang 4, utangnya 7. Atau yang sini berarti X plus 7 sama dengan min 4. Kita kalikan min ya. Kalikan min. Berarti X sama dengan min 4 plus dipindah jadi min 7, maka X sama dengan berapa? Min 4 min 7 min 11 gitu. Maka akhirnya di sini himpunannya atau X yang memenuhi X sama dengan min X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 11 gitu ya. Udah kan? Terus kalau yang tadi kenapa kok harus pakai garis bilangan? Nah, kalau tadi harus pakai garis bilangan itu kan karena mutlak kemudian fungsi, maka harus perpaduan. Tapi kalau sudah di sini mutlak langsung angka, berarti kan langsung kita kembalikan ke cara yang awal kemarin, yang mudah, bernilai plus atau bernilai min gitu ya. Oke, untuk semakin memperkuat kalian untuk mengerjakan contoh soal yang tadi, maka ini adalah latihan soal untuk pertemuan kali ini. Nah, silakan ditulis kemudian dikerjakan di buku matematika kalian, kemudian silakan difoto, dan untuk pengirimannya silakan upload gambar kalian, gambar jawaban kalian di menu upload tugas siswa pada aplikasi e-edu Smamif kalian. Jadi batasan waktunya sampai kapan? Sampai minggu depan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita langsung lanjut ke pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nanti untuk ulangan harian nanti Ustazah gabung untuk soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti itu ya. Minta tolong untuk deadline tugasnya diselesaikan secepatnya. Untuk jika ingin ditanyakan silahkan nanti kita bahas di grup Telegram pembelajaran kita. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.